Shalom. Di 1 Korintus 15 ayat 29, apakah Alkitab mengajarkan baptisan untuk orang mati? Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Firman Tuhan ini dalam hal ini agak seperti aneh. Mari kita pahami bersama. Jika demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ada yang bertanya-tanya kenapa ayat ini, apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Jadi ayat ini seringkali membingungkan, tapi kita perlu lihat konteksnya. Paulus sedang tidak memerintahkan untuk membaptis orang mati, apalagi menjadikan itu ajaran resmi. Tapi sebaliknya di sini, Paulus sedang berargumen tentang kebangkitan orang mati. Jadi kemungkinan besar ada kelompok orang di Korintus yang melakukan praktek aneh, yaitu baptisan atas nama orang yang sudah mati. Jadi Paulus tidak mendukung hal itu. Dia hanya berkata, kalau kalian tidak percaya kebangkitan, kenapa kalian sampai melakukan hal seperti itu? Atau kalian melakukan sesuatu yang aneh, yaitu membaptis untuk orang mati. Tapi kalau kalian sendiri tidak percaya orang mati dibangkitkan, lalu untuk apa melakukannya? Ya seperti itulah. Jadi itu seperti kata-kata sinis dari Paulus. Itu sebetulnya sindiran dari Paulus. Jadi artinya bahkan kelompok orang sesat pun secara tidak sadar mereka mengakui adanya kebangkitan. Yang kita tahu yang tidak mengakui kebangkitan pada zaman Tuhan Yesus apa? Yaitu kelompok Saduki ya. Jadi tapi di sini Paulus yang di sini di jemaat di Korintus ini. Jadi di sini Paulus sedang memakai praktek mereka. Artinya Paulus sedang membicarakan praktek mereka. Jadi dibalikan, kata-kata ini dibalikan ke mereka, menyindir mereka sebagai bukti bahwa logika mereka percaya juga dengan kebangkitan. Jadi ini bukan ajaran bahwa orang mati harus dibaptis ya. Jadi sekali lagi ini adalah sindiran Paulus. Fokus Paulus bukan membenarkan praktek itu, tapi justru menegaskan pentingnya doktrin kebangkitan. Jadi kebangkitan bukan tambahan dari ajaran dalam iman Kristen, tapi itu inti dari pengharapan kita. Bagi kita baptisan air adalah tanda pertobatan pribadi, bukan ritual yang bisa diwakilkan. Dalam iman kita percaya bahwa keselamatan ini adalah keputusan pribadi yang diambil saat seseorang masih hidup. Jadi apakah pelajaran untuk kita hari ini? Pertama, kita diajak untuk berteologi dengan hati-hati dan berdasarkan Alkitab. Jadi jangan ambil satu ayat 1, kemudian dijadikan ajaran. Jangan kejar hal-hal mistis ya di sini atau simbolis yang tidak alkitabiah. Firman Tuhan berkata bahwa awasilah pengajaran kita. Jadi jangan kita asal-asal mengambil satu ayat dijadikan ajaran, jangan ya. Atau kita mengejar hal-hal mistis atau simbol yang tidak alkitabiah. Jadi baptisan tidak menyelamatkan orang mati, tapi iman kepada Kristus selagi hidup, itulah yang membawa keselamatan dan hidup yang kekal. Kita diingatkan bahwa kebangkitan adalah pengharapan kita dalam Kristus. Pengharapan akan hidup yang kekal, itu iman kita. Jadi kita hidup bukan hanya untuk dunia ini. Dan selama masih ada waktu, beritakan Injil lewat sosmed, ketika kita berbicara, ngobrol dengan teman, dengan siapapun, beritakan Injil. Karena setelah mati tidak ada gunanya lagi, tidak ada lagi kesempatan. Jadi apakah hidup kita saat ini sudah dipersiapkan untuk kehidupan yang kekal? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Tuhan Yesus memberkati.